Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini adik-adik di bulan yang baru ya adik-adik ya. Di kesempatan ini karena sih mengucap syukur dan bersuka cita karena saat ini kita masih bisa kembali mendengarkan firman Tuhan yang dilakukan secara virtual ya adik-adik ya, di kesempatan yang indah ini. Iya adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 ya adik-adik ya. Ya adik-adik, di situ menceritakan tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya adik-adik ya. Dan di sini di cerita ini cukup jelas ya adik-adik ya, di ayat yang ke-16 itu menceritakan bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Ya, adik-adik, pada waktu itu mata pencarian yang ada di daerah pesisir danau itu adalah penjala ikan ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus menemukan Simon dan Andreas, saudara Simon. Dan di situ Tuhan Yesus berkata di ayat yang 17 ya adik-adik ya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia ya. Dan seterusnya di ayat yang ke-18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, yaitu Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, dilihatnya ada Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahunya ya. Dan apa yang terjadi adik-adik ya, Tuhan Yesus memanggil mereka juga akhirnya untuk ikut kepada Tuhan Yesus ya, untuk mengikuti Tuhan Yesus ya. Di ayat 17 kan sudah jelas, marilah ikut aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia ya adik-adik ya. Dan dalam cerita ini sedikitnya adik-adik sudah mengetahui bahwa pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama kali yang sudah Tuhan Yesus lakukan ada keempat orang ya adik-adik ya. Namanya siapa-siapa? Iya, adik-adik tahu semua ya, tadi sudah kita sama-sama baca. Dan empat murid Tuhan Yesus pertama-tama kali adalah di sini ada Simon dan Andreas, saudara Simon, dan berikutnya ada Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes ya adik-adik ya. Dan selanjutnya adik-adik di ayat 20 Yesus memanggil mereka semua ya adik-adik ya. Dan di sini si Zebedeus dipanggil sama Tuhan Yesus, dan dia harus apa? Iya adik-adik, dia harus meninggalkan ayahnya, keluarganya, dan harus mengikuti Tuhan Yesus. Dia harus meninggalkan ayah dan keluarganya, dan ia harus mengikut Tuhan Yesus. Ya itu sekilas pembacaan kita yang tadi sama-sama kita baca, yang kalian sih kupas sedikit demi sedikit ya adik-adik ya. Ya adik-adik, di sini ada kata murid-murid ya adik-adik ya. Kenapa dibilang murid-murid? Karena di perikop ini sudah jelas Yesus memanggil murid-murid yang pertama untuk mengikuti dia ya adik-adik ya. Ya, Tuhan Yesus memilih mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Untuk ikut seperti apa nih Kak? Iya, untuk mengikuti pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan ya. Di sini ada kata penjala manusia. Kalau adik-adik kelas tanggung pasti kan sudah mengerti adik-adik ya, penjala manusia kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa ya. Tuhan Yesus itu diibaratkan seperti apa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu diibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seorang guru ya. Tuhan adalah seorang guru, dan keempat murid-muridnya ini adalah seorang murid. Adik-adik tahu apa tugas seorang murid? Iya, sama kayak adik-adik di sekolah. Tugasnya seperti apa? Sebagai murid,
murid-murid, kita harusnya mendengarkan apa yang guru kita perintahkan, ya. Tugas-tugas di sekolah misalnya ya, adik-adik ya, harus dikerjakan dengan baik, ya kan, sehingga kita bisa memahami apa yang diberikan oleh guru, apa yang guru perintahkan itu, dan kita bisa memahaminya dan menjalankan tugas-tugas kita itu dengan baik, dan kita dapat menikmati hasilnya dengan baik pula ya adik-adik ya. Iya adik-adik, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kesederhanaan ya adik-adik ya. Kenapa kan Nancy bilang seperti itu? Iya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu dia tidak menyombongkan dirinya ya adik-adik ya. Dia menginginkan orang-orang yang ada di sekitarnya dia ya. Contohnya ini adalah beberapa orang yang tadi sudah kita baca itu, Tuhan menginginkan mereka untuk menjadi muridnya Tuhan, muridnya Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan menginginkan itu, dan dia mengajak orang-orang yang ada di sekitar dia. Pada waktu itu ada 4 orang itu adik-adik ya, sebagai muridnya. Dengan penuh kerendahan hatinya dia mengajak mereka untuk bisa mengikuti dia, Tuhan Yesus, sebagai murid ya adik-adik ya pada waktu itu. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah ya adik-adik ya. Tidak begitu saja langsung terjadi adik-adik ya, tapi karena kekuatan roh ya, kekuatan roh Kudus yang telah memberikan kekuatan itu kepada keempat murid-muridnya, sehingga mereka mau mengikuti Tuhan ya. Ini bukan pekerjaan yang gampang dan yang mudah mengikuti Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Itu harus penuh dengan kesiapan ya, kesiapan hati kita, kesiapan murid-muridnya yang sudah kita baca tadi adik-adik ya. Mereka hanya seorang apa sih ya? Mereka cuma para nelayan ya, penjala ikan adik-adik ya. Mereka tidak punya gelar, mereka tidak bersekolah pada waktu itu, tapi karena kekuatan Roh Kudus hadir dalam mereka, akhirnya mereka mau mengikuti Tuhan ya adik-adik ya. Itu adalah tahapan-tahapan proses yang sangat indah kalau menurut Nancy ya adik-adik ya. Tidak gampang kalau kita hanya langsung oke, iya, kalau tidak ada campur tangan Roh Kudus di situ ya adik-adik ya. Dan adik-adik ya, cukup menarik bahwa Tuhan Yesus itu memakai siapa saja ternyata adik-adik ya, yang ada di sekitar itu ya. Kalau sudah kita baca tadi kan, mereka pekerjaannya nelayan, penjala ikan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu memakai siapa saja untuk ikut melayani, ikut bersama-sama dengan dia ya adik-adik ya. Dan tadi kan Nancy sudah bilang tidak gampang, karena tadi kita sudah baca juga harus meninggalkan keluarga, ayah ya adik-adik ya, meninggalkan keluarga, ayah, meninggalkan kehidupannya dia ya, dalam arti kehidupan duniawi dia harus dia tinggalkan ya adik-adik ya. Hartanya ya kan, semua harus dia tinggalkan demi mengikut Tuhan ya. Tadi kan Nancy bilang itu pekerjaan roh ya. Karena apa? Tuhan menjanjikan akan ada keselamatan ya adik-adik ya. Tuhan menjanjikan bahwa kalau mengikuti dia, Tuhan akan memberikan karya keselamatan yang indah bagi orang yang mengikuti dia ya. Sama seperti keempat orang itu adik-adik ya, tanpa ada penolakan ya, mereka mau ikut bersama-sama dengan Tuhan untuk menjadi muridnya ya adik-adik ya. Di sini pesannya cukup jelas ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus itu memakai siapa saja untuk bisa ikut bersama-sama dengan dia ya. Tuhan Yesus itu tidak pandang dia itu dari kalangan mana ya kan, tidak pandang dia itu orang kaya atau dia punya gelar sekolah yang tinggi-tinggi, tidak
ya. Dan ini juga ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu adik-adik bisa menjadi murid Tuhan, ya. Di usia yang sangat muda, adik-adik bisa menunjukkan talenta adik-adik untuk bisa ikut dalam pelayanan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk bahwa adik-adik adalah seorang murid Tuhan, ya adik-adik ya. Pelayanan seperti apa? Banyak adik-adik ya. Bisa dimulai dari rumah untuk sama-sama berdoa bersama-sama dengan keluarga. Adik-adik bisa mengajak berdoa, itu adalah bentuk pelayanan ya adik-adik ya. Atau adik-adik nanti bisa ikut dalam misalnya untuk acara musik, walaupun hanya dilakukan secara virtual, musik gerejawi ya adik-adik ya. Dan terlebih khusus adik-adik harus menjadi murid Tuhan, yaitu mencerminkan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada adik-adik semua, ya adik-adik ya. Harus penuh kasih, ya, mengasihi sesama. Di dalam rumah harus seperti apa, ya. Tentunya ini selalu diulang-ulang sama kakak-kakak kita semua ya adik-adik ya. Selalu diulang-ulang harus seperti apa menjadi anak yang baik, ya, menjadi anak-anak yang berbakti. Itu adalah bentuk kita menjadi murid Tuhan. Karena saat ini tentunya adik-adik sekalian itu yakin dan percaya akan segala apa yang Tuhan berikan itu untuk kita semua adalah baik adanya ya adik-adik ya. Kita percaya dengan apa yang Tuhan kehendaki, rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan kita. Kalaupun sampai dengan saat ini kita harus melakukan segala aktivitas terbatasi dengan secara virtual seperti ini, itu tidak mematahkan semangat adik-adik untuk menjadi murid Tuhan, ya, menjadi murid Tuhan yang baik. Contohlah apa ya, seperti Tuhan teladani, bagaimana sifat Tuhan yang penuh dengan kesederhanaan. Dan ingat akan satu hal, bahwa kalau kita sudah menjadi murid yang baik, Tuhan juga pasti akan memberkati kehidupan kita, ya adik-adik ya. Terima kasih kalau sudah mendengarkan firman pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami telah beribadah bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan semoga apa yang sudah kami dengarkan itu bisa memberi kami kekuatan, menjadi satu pedoman kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Selalu berkati kami Tuhan, agar kami selalu menjadi murid yang dengar-dengaran akan perintah-Mu, menjadi murid yang selalu seturut dengan apa yang telah Engkau perintahkan bagi kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur dengan apa yang telah Engkau berikan pada kami dari saat ini sampai dengan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau telah mendengarkan doa ini Tuhan, yang selalu kami alaskan ke dalam nama Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.